Berdasarkan total luas galian tambang 170-an ribu hektar tersebut, maka terdapat luas galian yang hanya memiliki IUP hanya 88 ribuan hektar saja. Luas galian non-IUP seluas 81-an ribu hektar, alias hanya separuhnya yang berizin, sisanya maling hak rakyat, maling hak negara. Jadi secara sederhana kasus ini adalah kong kali kong mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk, dijual dengan harga di atas sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena negara mengambil barang dengan harga tinggi. Dengan keuntungannya di pihak swasta diduga sebagian harga kelebihan itu diberikan kembali sebagai kickback kepada pejabat BUMN. Kita membahas korupsi PT Timah dengan para crazy rich senilai fantastis 271 triliun rupiah. Pertanyaan di awal, itu bagaimana cara menghitung korupsinya PT Timah dan Harvey Muiz CS tersebut ya? Menurut data dari Kejagung, kasus ini memberikan kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan senilai 271 triliun sekian-sekian yang merupakan kumpulan atau akumulasi kerugian yang terdiri dari kerugian lingkungan atau ekologis senilai 157 triliun sekian-sekian, kerugian ekonomi lingkungan 60 triliun sekian-sekian, dan biaya pemulihan lingkungan 5 triliun sekian. Biaya kerugian ekologis dihitung merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Aturan tersebut mensyaratkan lokasi tambang timah yang rusak agar diperhitungkan kerugian lingkungan sehingga balik utuh. Berdasarkan citra satelit, kita dapat tahu berapa luas bukaan atau galian setiap tahun yang dijarah oleh para penjahat ekonomi ini. Ke arah mana pergerakan pembukaan galian tersebut, termasuk ketika mereka membuka tambangnya yang telah melewati batas IUP yang mereka miliki. Berdasarkan data satelit tersebut, ditemukan tambang yang sudah dibuka atau digali tersebut berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, taman hutan raya, taman nasional bahkan, dengan total luasan 75 ribuan hektar. Sementara luas galian non kawasan hutan adalah 95 ribuan hektar, sehingga totalnya adalah 170-an ribu hektar. Berdasarkan total luas galian tambang 170-an ribu hektar tersebut, maka terdapat luas galian yang hanya memiliki IUP hanya 88 ribuan hektar saja. Luas galian non IUP seluas 81-an ribu hektar, alias hanya separuhnya yang berizin, sisanya maling hak rakyat, maling hak negara. Jadi secara sederhana kasus ini adalah kong kali kong mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk, dijual dengan harga di atas sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena negara mengambil barang dengan harga tinggi. Dengan keuntungannya di pihak swasta diduga sebagian harga kelebihan itu diberikan kembali sebagai kickback kepada pejabat BUMN. Ya memang mereka main kantong kiri kanan karena mereka semua yang atur uang itu. Provinsi Bangka Belitung sendiri kita tahu memang dikenal sebagai penghasil timah. Dalam prakteknya penambangan timah ilegal di wilayah itu sangat marak. Secara teknis ya, Harvey Muiz itu mewakili PT RBT yang kemudian menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah. Mereka berkonsorsium mengerjakan lahan PT Timah. Smelter tersebut adalah PT SIV, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIN. Harvey diduga bekerja sama dengan Mohtar Riza Pahlevi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah untuk mengakomodir kegiatan penambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu, yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah. Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan juga lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran rupiah serta berangkas berisi perhiasan. Rupanya antara Harvey dan Helena ini terdapat benang merah.
Kejagung menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktek terselubung itu, di mana kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana CSR atau Corporate Social Responsibility yang difasilitasi oleh Helena. Keuntungan yang disisihkan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada Harvey melalui QSA yang difasilitasi oleh tersangka Helena. Pintar ya mereka ini. Jadi solusi ke depan gimana mengenai lingkungan dan bisnis tambang di Indonesia? Pertama, hilangkan BUMN sebagai kementerian agar tidak tabrakan antara regulator dengan operator. Perusahaan BUMN diswastakan dengan menjadi public listing company, lepas hak negara di perusahaan tersebut dan lepas hubungan dengan departemen tersebut diberikan ke publik. Sisakan perusahaan BUMN itu hanya Pertamina dan PLN sebagai perusahaan negara murni, sisanya swastakan saja. Dan ini semua kita mengharapkan angka 5.000 triliun rupiah didapat, dan ini bisa menjadi dana pembayaran utang negara dan proyek percepatan pembangunan yang akan meningkatkan sektor pajak negara. Dengan tidak adanya BUMN lagi atau berkurang, maka korupsi akan berkurang karena BUMN bukan lagi sapi perah yang berbisnis pakai fasilitas, namun seperti halnya perusahaan swasta lainnya yang efektif, yang efisien, yang produktif, yang profit, yang survive. Bukan seperti sekarang yang menjarah hak rakyat, bagi-bagi di antara pejabat, dan menjadi tempat para komisaris yang hanya bagi-bagi anggaran negara untuk tim ses. Korupsi di Indonesia nilainya triliun-triliun rupiah. Kita melihat sekarang mulai dari pejabatnya yang peng-peng, yaitu pengusaha yang juga penguasa, atau penguasa yang menggunakan jabatannya untuk berusaha. Triliunan anggarannya. Namun mengapa pada daftar orang kaya dunia nama mereka tidak ada? Apa karena dibagi-bagi? Apa karena biaya politik tutup mulut atau karena diumpetin agar tidak terlihat pajak? Aslinya sangat triliuner, lebih dari para bilioner dunia kah? Atau mereka tidak punya sistem yang membuat kekayaannya akan terus bertahan karena ya kalau tradisional artinya ada sales, ada penjualan, jadi bertahan kekayaannya. Sementara korupsi adalah kaya dengan injek kaki. Terlepas dari apapun itu, mari kita bahas tentang para bilioner kali ini dan Indonesia ke depannya. Saat ini di dunia tercatat ada 2.781 bilioner atau seseorang yang memiliki kekayaan lebih dari 15 triliun rupiah minimum. Dengan total kekayaan mereka jika dijumlahkan, mereka semua bernilai 14,2 triliun dolar. Angka ini merupakan 13% kekayaan dunia atau world wealth jika digabungkan atas 200 negara di dunia ini dengan 8 miliar manusia. Untuk membayangkan berapa total kekayaan para bilioner dunia tersebut, angka 14,2 triliun dolar atau 14.200 billion dolar adalah 71 kali anggaran APBN Indonesia untuk hajat hidup 280 juta jiwa. Angka itu kalau sulit dibayangkan adalah angka untuk menghidupi 280 juta jiwa penduduk Indonesia sampai 71 tahun ke depan juga bisa. Atau angka ini kalau ditumpuk blek dalam 1 tahun bisa membuat 71 IKN berdiri seketika di Indonesia, ditambah jalanan yang dibangun 71 kali lebih panjang dan lebih lebar dari sekarang. Waduk dan sistem pengairannya 71 kali lebih banyak. Pabrik pupuk 71 kali lebih banyak. Sawah, ladang, kebun 71 kali lebih luas. Angkatan bersenjata Indonesia menjadi terkuat di dunia karena naik 71 kali lipat kekuatan dibandingkan kekuatan sekarang. Oke, kita stop ngayal. Kita lanjut bertanya, di mana saja para bilioner ini tinggal? Amerika masih negara dengan jumlah bilioner terbanyak yang hidup dan tinggal di sana. Mereka berjumlah 813 orang bilioner. Tiongkok negara nomor 2 dengan 406 bilioner. Kemudian India. Ada 55 bilioner di India di tahun 2014 ditambah 94 orang dalam 10 tahun terakhir. Di mana sekarang menjadi 149 bilioner di India yang India bangun hingga tahun 2024 ini. Di tahun yang sama, 2014 Indonesia memiliki 19 bilioner dan di tahun 2024 alhamdulillah berhasil meningkat menjadi 48 orang alias meningkat 29 orang saja. Bisakah dalam 10 tahun ke depan ada 100 bilioner baru di Indonesia? Semoga negara bisa memfasilitasi untuk bisa melahirkan 100 macan baru, bilioner baru di Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Saat ini Indonesia memiliki 9 naga. Istilah konglomerat atau bilioner keturunan Tionghoa. Karena itu mereka
mereka diberi julukan naga. Sementara kita kasih nama macan atau economic tiger buat warga Indonesia non keturunan Tionghoa. Gimana? Oke, jangan bilang kalimat ini rasis. Kita tahu non-pri dan pri itu sudah tidak ada. Yang sensitif kalau lagi bicara begini itu saudara kita yang keturunan Tionghoa. Kalau kita menyebut nama pri dan non-pri. Tapi apa salahnya keturunan Tionghoa dengan keturunan Arab dengan keturunan asli Nusantara? Iya, nggak ada bedanya memang. Toh mereka semua berpaspor hijau berlambang Garuda dan bayar pajak. Intinya kita balik ke topik. Kita harus membangun bilioner baru. 100 macan, 50 singa, 30 naga. Dan harus bilioner kelas dunia tentunya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan standby loan atau pinjaman pra-approve atau diberikan line of credit. Begini penjelasannya, kita mencari 100 orang yang akan kita berikan pinjaman kredit, katakanlah masing-masing 1 triliun rupiah standby loan. Syarat, mereka harus nasionalis, memiliki produk pengganti import atau memproduksi untuk ekspor. Misalnya dia memiliki tambak ikan atau sudah berbisnis perikanan perlu cold storage, perlu bikin pabrik pengalangan ikan misalnya. Berikan fasilitas bagi mereka yang minimum telah memiliki bisnis lebih dari 10 tahun. Tentunya mereka harus nasionalis yang memiliki keterampilan manajemen dengan terbukti dirinya memiliki karyawan ratusan. Dan sekali lagi telah 10 tahun lebih berbisnis. Membantu mereka dengan dana murah, dana cepat akan membuat pertumbuhan ekonomi cepat juga. Dari mana 100 triliun itu? Printing money juga bisa karena ada underlay-nya yaitu produk yang diekspor atau produk pengganti impor. Setiap tahun cetak 100 pengusaha papan atas dan dalam 10 tahun ke depan ada 1000 orang diberi fasilitas tersebut, pasti akan tumbuh 100 bilioner baru di Indonesia. Bagaimana? Kapan kita mulai? Ada yang mau daftar jadi calon bilioner baru yang siap mengelola dana 1 triliun?